Taujihat An-Nahdiyah, Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekaligus membuka secara resmi konferensi cabang ke-7 Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Yang terhormat, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bidinil misas. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, hadaratil qurama liza wal ulama wal masyayikh wal habaib, nakhusu dzikran para mustasyarin, antara lain Kiai Haji Sobri, orang tua kita semua, Rais Syuriah PCNU Banyumas, Kiai Haji Mughni Labib, dan semua jajaran Syuriah beserta katibnya Kiai Munib, Ketua Tanfidiyah, Kiai Haji Sabar menanti, dan mohon maaf buatan napal gitu. Kiai Sabar ngoten nggih. Juga sekretarisnya Bapak Amin dan semua jajaran Tanfidiyah. Pejabat pemerintah yang hadir, sipil maupun TNI Polri, ada Sekjen MPR RI Bapak Ma'ruf, Profesor Ma'ruf ya, Ma'ruf. Juga beberapa anggota DPR RI, tadi disebut-sebut ada Ibu Mukarromah, ada Bapak WhatsApp nih. Napa? Wastam. Meh mawon WhatsApp. Mohon maaf. Dan beberapa anggota DPR Kabupaten Banyumas yang hadir, pimpinan Ormas Islam yang hadir, Bapak Bupati atau yang mewakili Forkompimda Kabupaten Banyumas, dan semuanya yang hadir yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, utamanya para habaib, ada Habib Ahmad dan Habib
Muhammad. Para pengurus MWC, mohon maaf dari PWNU ada wakil Rois, juga wakil ketua PNU Jawa Tengah. Para pengurus MWC Suriah Tanfidiyah, juga pengurus ranting Suriah Tanfidiyah se-Kabupaten Banyumas, pimpinan Banom, Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu IPPNU, baik cabang maupun di tingkat ranting yang hadir. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Luar biasa Konfercap saat ini, sebuah keberanian yang luar biasa, karena hari ini kebetulan presiden kita sedang punya gawe. Kok berani-beraninya kita mengadakan gawe yang cukup besar dan luar biasa ini, yang dihadiri ribuan, ya. Apakah karena kecintaan kita pada Nahdlatul Ulama atau karena tidak dapat undangan? Ala kulli halin, alhamdulillah, semangat yang luar biasa. Sejak awal tadi saya ikuti, persatuan dan semangat, terutama Nahdlatul Ulama sebentar lagi akan memasuki gerbang abad kedua dan segera meninggalkan abad yang pertama. Sebuah masa transisi yang luar biasa, peralihan yang luar biasa, dan hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, Innallah yab'atsul ala ra'si kulli mi'ati sanah mayyujaddidu laha amradiniha. Allah akan membangkitkan, mengutus, mengirim 1, 2, 3, mungkin tanpa batas. Setiap awal usia atau hitungan 100 tahun atau 1 abad, mereka-mereka orang yang berjuang, yang punya hati yang double, 2 gardan yang sanggup menggerakkan semua anggota zahir batinnya, yang akan selalu menyegarkan, memperbarui, dan menggerakkan khususnya organisasi yang kita cintai ini, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Agama saja setiap 100 tahun atau 1 abad akan lahir mujaddid untuk menyegarkan kembali furuk-furuk yang sudah mulai sedikit rapuh, keropos, yang banyak ditinggalkan. Apalagi Jam'iyah seperti Nahdlatul Ulama yang merupakan hasil istihad kader terbaik kita. Istihad yang luar biasa, yang sampai sekarang dunia mengakui bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah sosial keagamaan yang terbesar di dunia. Bukan hanya terbesar di dunia, tapi juga terbesar sampai akhirat. Bagaimana tidak terbesar sampai akhirat? Mereka-mereka yang sudah mendahului kita, tidak pernah kita coret dari keanggotaannya. Bahkan di setiap
Lailatul Istima, mereka-mereka yang mendahului kita sebut ya, anggota kita kemarin meninggal dunia, mari kita bacakan suratul Fatihah, kita bacakan tahlil dan sebagainya. Tadi di muqaddimah ini ada tahlil, kirim doa, kirim Fatihah kepada anggota-anggota yang telah mendahului kita. Jadi mereka masih tetap anggota Nahdlatul Ulama. Nah, kalau dihitung yang hidup dengan yang sudah meninggal dunia, jelas nyata bahwa Nahdlatul Ulama terbesar dunia dan akhirat. Dan ini nikmat ummah dan sangat munasabah dengan risalah Rasulullah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu abad bukan sebuah usia yang pendek. Justru ini adalah pertanda jamiah kita jamiah yang mubarakah, jamiah yang mabrukah, mahbubah, mardiyah ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu kewajiban kita semuanya, terutama di saat-saat era yang saat ini banyak sebuah atau kejadian-kejadian pertanda makin dekatnya kiamat. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa era-era semacam ini sudah memasuki era yaumul haraj, hari yang tidak menentu, yaumul ikhtilaf wal ikhtilat, al-qatlu wal qatlu, baik pembunuhan secara fisik ataupun pembunuhan secara dalam bentuk-bentuk persaingan yang menjadikan, apalagi menghadapi semacam konflik cap ini bisa juga terjadi. Ada pembunuhan-pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Tapi insya Allah di Banyumas dengan semangat tadi yang sudah ditunjukkan, semua itu tidak ada, insya Allah. Hadirin hadirat para peserta konflik cap, baik jajaran MWC sampai ranting yang tadi disebut sudah banyak berkorban. Memang MWC dan ranting adalah di samping sebagai pemilik Nahdlatul Ulama, karena mereka itulah yang bersentuhan dengan umat di bawah, bersentuhan dengan masyarakat, maka sebetulnya pemilik umat adalah mereka. Di samping sebagai pemilik umat, juga sebagai ujung tombak sekaligus ujung tombok, terutama rantingnya. Oleh karena itu maka organisasi sebesar Nahdlatul Ulama kalau tidak mengikut sertakan ranting untuk menentukan siapa pemimpinnya, apalagi di situasi yaumul haraj ini, situasi yang disebut sebagai era disruption, era yang tidak menentu, dan banyak orang-orang yang langsung datang ke umat sudah tanpa kulon nuwun pada pimpinannya, dan itu datang setiap 5 tahun sekali. Sudah tidak ada unggah-ungguh bagaimana mereka menemui umat. Umat ini ada pimpinannya, ada ketua ranting, ada ketua MWC, ada ketua PC, ada ketua, ada pimpinan di PW sampai ke PB, tapi nyelonong. Dan ini sudah sering terjadi. Saat-saat seperti inilah maka harokah, mahabbah, semangat untuk bagaimana para muassis ini terus
bergembira melihat kita. Apalagi mau mengakui kita ini sebagai santrinya. Kalau tidak dengan sebuah perjuangan, apalagi Nahdlatul Ulama adalah organisasi ulama dalam bentuk perkhidmatan. Khidmat itu tidak ada batasnya. Khidmat itu tidak dibatasi 5 tahun. Yang dibatasi itu kepengurusannya atau kekuasaannya. Tapi khidmat sepanjang masa. Dan Nahdlatul Ulama adalah organisasi perkhidmatan para ulama. Kalau kita faham bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi perkhidmatan, maka tidak ada istilah persaingan. Tidak ada istilah perebutan. Tidak ada istilah persaingan-persaingan yang negatif. Ya. Yang ada adalah fastabiqul khairat. Saling menunjukkan kesungguhan. Ya. Karena apa? Karena nilai khidmat itulah yang mewarnai kehidupan di dalam berorganisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Para kiai, bunyai, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Bahwa PBNU saat sekarang ini sedang membutuhkan pikiran-pikiran, konsep-konsep. Bagaimana ke depan? Karena amanat besar yang sampai sekarang belum memuaskan. Belum bisa kita laksanakan dengan baik. Yang pertama adalah amanat bagaimana bisa mengangkat ekonomi keumatan. Pendidikan alhamdulillah di sini ada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi. Oh ya, saya lupa tadi ada dari UIN Profesor Rokib, ada dari UNU Bapak Profesor Iqbal, ya. Terus ada dari UNSID Bapak Profesor Sodik. Mohon maaf saya lupa tidak menyebutkan tadi. Ya. Sekarang dari segi pendidikan Nahdlatul Ulama alhamdulillah sudah bisa dikatakan bisa bersaing dengan organisasi. Cuma harus diingat, mungkin terlalu lama kita dijajah. 350 tahun bangsa dijajah. Ya, kadang-kadang masih ada sisa-sisa, ya, sisa-sisa sifat-sifat manusia terjajah. Begitu pendidikan ini menanjak, begitu pendidikan ini bisa bersaing, tiba-tiba di situ ada konflik, ada perebutan. Nilai-nilai khidmatnya sudah mulai luntur. Macam-macam lah, macam. Sudah berapa perguruan tinggi yang dimiliki Nahdlatul Ulama yang sudah bisa dibanggakan, tiba-tiba terjadi di situ perebutan-perebutan kekuasaan, ya, perebutan di dalam urusan ingin menjadi rektor dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Ya mungkin tidak kuat derajat. Mungkin tidak kuat derajat. Mungkin karena lamanya kita ini dijajah. Ini harus kembali. Kapan kita akan betul-betul besar? Kalau persatuan rasa khidmat ini tidak menjadi sebuah pondasi dalam kita menggerakkan sebuah organisasi ini. PBNU saat sekarang ini banyak menangani perguruan tinggi yang di dalam naungan Nahdlatul Ulama untuk menyelesaikan masalah-masalah. Ya mudah-mudahan semuanya itu bisa selesai dengan kedamaian, selesai karena mereka membangun tentu dengan darah dan tenaga, memeras keringat, membanting tulang. Begitu setelah mendapatkan nama, kedudukan di hati para umat, tiba-tiba terjadi sebuah persilihan-persilihan.
inilah mengakibatkan sedikit terganggu perjalanan. Amanat yang kedua adalah kalau kita melihat lambang Nahdlatul Ulama, dotnya ini melintasi bumi, dotnya ini melintasi gambar bumi, dan dot itu adalah yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ana afsahu man nataqa bid-dot." Sayalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Dan dot di dalam lambang Nahdlatul Ulama ini melintasi bumi. Ini para muassis ada keinginan kuat agar Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar ngurusi tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, nasional, tapi ngurusi dunia. Maka pada periode ini berketetapan dengan usia 1 abad Nahdlatul Ulama, dan ini merupakan anugerah terbesar. Dan nanti pengurus PC Banyumas yang terpilih di Convert Cap ini adalah pengurus yang sangat beruntung. Kenapa? Karena dia akan mengalami 2 abad. Abad yang pertama juga memasuki abad yang kedua. Ini tidak akan bisa ditiru oleh orang lainnya yang tidak mengalami. Kalau ingin meniru dan merasakan, nantikan 100 tahun lagi. Ini sebuah kesempatan. Tunjukkan kesungguhan. Ini salah satu anugerah. Ya. Unwanul wilayah di saat-saat semacam ini. Ya. Suatu pengurusan yang akan mengalami 2 masa. Dan masa itu masa sangat penting di dalam kehidupan. Masa abad pertama tinggal beberapa hari atau mungkin bulan, Februari nanti, pada tanggal 7 itulah tanggal 16 Rajab, usia Nahdlatul Ulama adalah 100 tahun. Meninggalkan 100 tahun masuk pada abad yang kedua. Inilah sebuah keunggulan, sebuah afdoliyah yang tidak dimiliki oleh kepengurusan yang lain. Tentu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang suka berburu fadailul a'mal, ya, yang suka berburu fadilah, ini kesempatannya. Tentu nawaitunya tiada lain untuk berkhidmat, ya, untuk menyenangkan para muassis. Ya. Bagaimana para muassis yang mempersiapkan, ya, nama Nahdlatul Ulama sampai lambangnya, benderanya, semuanya itu adalah memang organisasi dunia, bukan organisasi ketengan atau kampungan, tapi organisasi dunia. Disinilah PBNU punya semangat bagaimana untuk menduniakan. Sudah lama ada kekuatan-kekuatan yang kasar, menutup, meredupkan, menghilangkan tokoh-tokoh ulama Nahdlatul Ulama agar tidak dikenal oleh dunia. Banyak berbagai cara. Seperti Al-Azhar, kurang mengenal Nahdlatul Ulama. Bahkan kalau ada beasiswa, justru yang ada di depan adalah gontor. Saya tidak menyalahkan ini. Ya hanya karena kenapa Nahdlatul Ulama yang ulamanya, yang umatnya, organisasinya, anggotanya yang terbesar di dunia. 75% daripada 100% umat Islam Indonesia, dari 86% umat Islam, 75%-nya adalah Nahdlatul Ulama. Kalau 85% itu kurang lebih jumlahnya 230-an juta sampai 40 juta.
Berapa 75%-nya? Sudah tentu mencapai 150 sampai 175 juta, mungkin lebih. Ini kita. Tapi siapa ulama-ulama yang dikenal di luar sana, di Timur Tengah sana? Sampai Syekh Al-Azhar yang banyak santri-santri, anak-anak kita belajar di sana kurang mengenal Nahdlatul. Maka kemarin waktu saya diundang di muktamar Darul Ifta, kami sowan pada Grand Al-Azhar, Syekhul Azhar. Kebetulan waktu itu beliau ada di luar kota, akhirnya ditemui oleh wakilnya. Kita sampaikan tentang Nahdlatul Ulama. Bahkan duta besar Mesir pernah datang ke rumah. Kami ajak ke pesantren-pesantren yang besar, biar tahu mereka. Dan mereka setelah tahu, hanya geleng-geleng kepala, luar biasa. Jadi betul memang ada sebuah kekuatan. Yang kekuatan ini memang sengaja jangan sampai Nahdlatul Ulama bisa dikenal dunia. Tapi kita bukan berarti berhenti dengan hal-hal semacam ini. Kan amanat para muassis, dotnya Nahdlatul Ulama adalah melintasi dunia. Maka dengan segenap kemampuan, ya, segenap upaya, dengan mengerahkan segenap kemampuan, ya, untuk lineli akbari matlub, bagaimana Nahdlatul Ulama ini yang sudah lama sebetulnya dinanti oleh dunia, yang di dunia Islam, negara-negara Islam sendiri sampai sekarang belum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang banyak terjadi seperti Palestina dan sebagainya. Oleh karena itu kami dari PBNU saat ini membutuhkan pikiran-pikiran, konsep-konsep bagaimana mengelola Nahdlatul Ulama untuk masuk pada abad kedua ini. Kemarin kami berpikiran perlu, kalau dunia industri sudah ada 4.0, ya, bahkan sekarang sudah 5.0. Nahdlatul Ulama masih baru mengkonsep 4.0-nya. Yang pertama adalah grand idea. Bagaimana kita Nahdlatul Ulama ini, bagaimana umat menjadi umat wasatiyah atau ummatan wasata, ya. Bagaimana konsep-konsep ahli sunnah wal jamaah ini yang kalau di dunia maya sudah banyak direbut oleh kelompok-kelompok yang lain. Kita klik di dunia maya mencari akun ahli sunnah jamaah, tapi yang muncul ahli sunnah jamaah yang lain. Jadi kita harus mengenali siapa Nahdlatul Ulama itu. Untuk apa dilahirkan? Yang mana Nahdlatul Ulama dilahirkan adalah untuk menyatukan visi dan misi. Langkah antara ulama pesantren, ya, yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk struktur, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Dan siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Siapa NU itu? Kalau dulu kita mendefinisikan NU adalah umat atau warga Indonesia yang muslim, yang berfaham, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah dari segi akidahnya, ya, yang dalam hal pijakan madzhab fikihiyahnya 4 madzhab, yang akhlak dan tasawufnya adalah Al-Imam Abul Qasim Al-Junaidi dan Al-Imam Ghazali. Ada yang mengatakan menambah Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Ya. Ini segi tasawuf. Tapi sekarang kalau sudah menginjakkan kakinya di dunia, apakah definisi itu juga akan berubah? Karena di sana pun banyak mereka yang sefaham dengan kita. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan orang terbesar di dunia.
Dan itu nyata menjadi as-sawadil a'zam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita konsep kembali walaupun tidak secara total siapa kita sebetulnya, agar definisi takrif ini bisa mencakup menyeluruh, jamek manek. Yang kedua adalah grand design, mendesain ulang. Perencanaan agung, tentu bukan masalah usulnya organisasi, tentu masalah furu. Dan di era semacam ini apa yang perlu kita tambahkan ya, di dalam mendesain ulang Nahdlatul Ulama. Sekali lagi bukan usulnya, bukan kaidah-kaidahnya Nahdlatul Ulama yang kita desain ulang, tapi furu-furunya yang sudah banyak ditinggal, tradisi-tradisi yang baik selama ini, ya hanya karena kita larut dengan keadaan akhirnya kita tinggalkan. Ini tugas PCNU. Karena apa? PCNU adalah peserta yang menentukan kepemimpinan Nahdlatul Ulama tingkat nasional. Kan panjenengan semua yang menentukan siapa pengurus PBNU. Baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, ini kan pengurus PCNU seluruh Indonesia. Maka diperlukan urun pikir sehingga betul-betul PBNU bergardan ganda, bisa menggerakkan semua elemen-elemen yang ada, semua lembaga-lembaganya, ya, semua kepengurusan yang ada di tingkat PW, PC, MWC, ranting, bahkan sampai anak ranting. Karena saat ini dibutuhkan itu semua. Dan hati atau otak yang double. Manakala yang satu ini terjadi sebuah mogok, jadi masih ada yang menggantikan posisi daripada itu. Jadi mendesain ulang tentu tidak secara keseluruhan, tentu mana kira-kira yang sudah mulai mengeropos. Ini kewajiban tidak sembarangan. Mumpung ini kita masuk pada abad yang kedua. Yang ketiga adalah grand strategi. Bagaimana strateginya Nahdlatul Ulama menghadapi masa-masa yang disebut dengan era disruption. Kalau di dunia industri kita kenal ada era VUCA. Dan ini sudah terjadi. Ya. Pergantian sebuah industri raksasa yang masih bermanfaat, masih berguna dan masih dibutuhkan masyarakat tiba-tiba digeser dengan hasil pola pikir, hasil sebuah kepintaran, kepandaian atau teknologi yang mereka ciptakan, ya, maka tergusurlah. Contoh yang gampang, sebelum kita mengenal ada HP, ya, semua bangga dengan telepon rumah, bahkan itu sebagai status sosial seseorang. Jadi kalau rumah ada telepon rumah, itu sudah. Apalagi ada TV-nya, ya, dan lain sebagainya. Ditambah ada mesin faksimil. Tiba-tiba datanglah yang namanya HP, benda yang kecil, ya, yang di situ semua ada, ya, semua ada. Mau cari apa ada semua. Ya, kita buka klik mbah Google, keluar semuanya. Dan mencari apapun yang positif dan yang negatif. Mau lihat dan mencari nyonya-nyonya yang ongkep, ada di situ. Nyonya-nyonya yang pamer kelek, ada di situ. India bulbul, ya, yang udelnya hitam pekat itu ada di situ. Mau melihat orang mandi, model mandi kucing, ada di situ.
tiba-tiba ini menggusur telepon rumah, menggusur faksimil, menggusur televisi, menggusur bioskop, menggusur kamera, menggusur semuanya. Padahal semua itu masih bermanfaat. Kita kenal dengan HP yang bermerek Nokia. Hampir semua pegang Nokia. Sampai tukang becak pun 1, 2 sampai kantong 4 ini ada HP-nya semua. Sampai menjadi sesuatu yang sangat penting dan pokok. Seakan-akan hidupnya tergantung dengan HP itu. Ini terjadi. Contoh, kalau ada seseorang ya sudah pergi mungkin dapat 5 kilo 10 kilo, HP-nya tertinggal, balik dia. Tapi kalau yang tertinggal istrinya enggak balik dia. Dianggap bisa pulang sendiri. Ini sudah ya, tiba-tiba HP yang bermerek Nokia ini digusur dengan HP yang bermerek Samsung, iPhone, dan yang malah ada lagi HP yang nama Oppo. Lu HP kok Oppo? Ya, ini yang disebut era VUCA atau era disruption di dunia industri. Di dunia industri sudah banyak contoh. Makanya Rasul menyatakan, walladzi nafsi biyadihi la taqumus sa'ah hatta ya'tiya 'alan nas zamanun la yadil qatil fima qutil walal la yadil qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. La yadil qatil fima qutil walal maqtul fima. Ya betul, yang pertama. La yadil qatil fima qutil. Akan datang suatu masa kiamat tidak akan segera didirikan sebelum datang suatu masa la yadil qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Seseorang membunuh orang lain, dia tidak merasa bersalah dan tidak tahu apa sebabnya terjadi, karena usumnya seperti itu. Sudah terjadi seperti itu. Kita baca di media dan saat sekarang kita dengar kasus-kasus seperti itu. Tidak ada beban. Dan dia tidak tahu apa yang mendorong itu, mungkin sesuatu yang sangat kecil, yang sangat sepele. Wala maqtul fi maqutil. Seorang yang terbunuh pun bingung, kenapa saya dibunuh? Qalu wa madzaka yarqala al-haraj. Itulah yang disebut haraj. Sebuah zaman yang campur aduk. Wa fi riwayatin al-qatlu wa fi riwayatin al-ikhtilat wal ikhtilaf. Terjadi campur aduknya. Sehingga sulit orang lepas daripada masa zaman seperti itu. Ditutup oleh Rasulullah al-qatil wal maqtul finnar. Rawahu Muslim an Abu Hurairah. Hadisnya sahih. Yang membunuh dan yang dibunuh pun kedua-duanya masuk neraka. Ini kan membingungkan. Kalau yang membunuh masuk neraka makul, yang terbunuh kok masuk neraka? Iya, karena dia hidup di suatu zaman yang mana zaman ini terjadi qatil maqtul yang sudah menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan, yang dia tidak ada beban, tidak merasa dosa, dan dia sulit lepas daripada era masa yang seperti itu. Maka yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh karena kedahuluan. Umpama dia tidak kedahuluan, justru dia yang sebagai membunuh. Ini disebutkan era disrupsi. Dan ini sudah ada tanda-tanda semacam itu. Kalau kita tidak mengatur strategi, ya, dengan konsep grand strategi itu tadi, bagaimana kita, alhamdulillah sekarang MKNO, ya, PMKNO dan kelanjutannya sudah berjalan di mana-mana, kaderisasi. Ini adalah bentuk bagaimana kita bisa melepaskan diri. Ya.
sehingga kita betul-betul menjadi umat warga yang betul-betul nahdiyin ansih, nahdiyin yang murni. Ini strateginya, ngatur bagaimana kaderisasi ini berjalan dengan baik, lalu sudah hasil kaderisasi melahirkan manusia-manusia kader yang militan, bukan hanya militan saja, maaf, tapi militan dan berunggah-ungguh, bermoral. Kalau hanya kaderisasi itu hanya melahirkan militansinya saja, militannya saja yang terangkat, terdongkrak, ini malah ngerepotkan nanti. Malah ngeriwui kepengurusan-kepengurusan yang ada. Tapi di samping unggah-ungguh. Ya ini sebenarnya konsep-konsep pengetahuan yang seharusnya kita miliki. Ayat-ayat pertama yang diturunkan oleh Allah sebagai ayat atau redaksi pelantikan dan hari jadinya kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasa adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Itu ayat pertama. Ada 5 ayat. Jadilah engkau orang yang punya kemampuan, bacalah. Bacalah itu artinya jadilah engkau orang yang punya kemampuan, membaca segalanya. Ya. Semua ada sumber-sumber ilmiah, ambil. Gelar yang ada di dunia, ambil dimanapun. Asalkan bismi rabbik. Itu loh ya. Kenapa? Karena pengetahuan tanpa didampingi bismi rabbik, dia akan melakukan perselingkuhan. Sebagaimana dawuh dalam riwayatnya Imam Khatib Al-Baghdadi menyatakan fid dunya tughyanani, tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal. Walladzi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah walladzi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Begitu juga Imam Junaid, Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan riwayat ini. Di dunia ini ada 2 keculasan, tughyan, perbuatan yang melampaui batas. Culas itu bahasa yang kurang dikenal. Tapi kalau saya bahasakan selingkuh, insya Allah banyak yang kenal. Karena selingkuh ada di mana-mana. Yang kecil faham, yang tengahan faham, yang tua juga faham. Apa itu selingkuh? Jadi kalau saya artikan, di dunia ini ada 2 perselingkuhan. Perselingkuhan ilmu pengetahuan, bahaya ini. Ilmunya yang sudah digunakan justru untuk merusak moral, akhlak, tidak ada unggah-ungguh dalam kehidupan. Bahaya. Yang kedua ada perselingkuhan harta kekayaan. Untuk menyelamatkan perselingkuhan ilmu pengetahuan, al-ibadah. Lah ibadah itu bismi rabbik tadi. Ibadah itu innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Khasyatullah itu. Ulama tanpa khasyatullah berbahaya. Lah ini yang kita harapkan. Ya. Grand strategi. Kalau sudah strateginya melahirkan kader-kader yang militan dan punya unggah-ungguh dan nilai khidmat tertanam dalam hatinya, bagaimana kita mengirimkan, kita mendata lembaga-lembaga, badan atau departemen mana yang kira-kira pendistribusian daripada kader-kader yang sudah siap ini, kita harus masuk ke semuanya. Ya. Jangan hanya di departemen agama saja. Di sini ada kakan debat juga, kakan. Mohon maaf sudah saya sebut, mohon maaf. Banyak yang saya tadi kelewatan. Ada Bapak Kapolres, Bapak Kepala Kodim, ya. Komandan Kodim dan banyak. Mohon maaf. Jadi gen strateginya kalau sudah lahir kaderisasi, dan ini terus kaderisasi ini pada tingkatan nanti ada kaderisasi tingkat ulama, calon-calon ulama ya, yang ditangani oleh Lakpesdam.
Kalau sudah lahir kader yang militan, yang punya unggah-ungguh, ya, gimana distribusinya? Jangan ngumpul di sebuah, mohon maaf, ya. Untung di Banyumas punya sekjen, di MPR RI punya DPR. Tapi kalau kan kita hitung hanya berapa gelintir mereka. Bagaimana kursi-kursi dewan ini bisa kader-kader yang berhasil dengan militansi yang kuat, unggah-ungguh yang prima, insya Allah akan lahir aturan-aturan undang-undang yang baik. Undang-undang yang akan membela yang ada di belakang para umat ini. Tidak apa-apa, tepuknya tidak jadi, tidak apa-apa. Ini dibutuhkan, ini sedang dipikirkan. Mohon maaf, di Nahdlatul Ulama itu organisasi yang strukturnya ya, itu sudah mirip struktur kepemerintahan, tapi bukan berarti untuk memberontak, untuk memperkuat. Ada Rois Surya, Jajan Surya, ada Tanfidiyah, kan begitu. Ya, justru untuk memperkuat kepemerintahan ini. Mestinya pikiran-pikirannya ini kedisiplinan tinggi, ya seperti itu. Ya. Ketua Umum sering menyampaikan, menginginkan bahwa struktur yang ada ini meniru struktur yang ada di kepemerintahan. Ada Jalan Surya penentu, pengendali. Dan perlu diketahui para hadirin hadirat, periode ini adalah periodisasinya Surya. Bukan berarti kita akan mengebiri Tanfidiyah. Bukan berarti kita tidak akan memberi tempat Tanfidiyah. Ya, tetap seperti itu, tapi kontrol, pengendali. Pokoknya tukang nginceng lah Surya itu. Ya, tugasnya tukang nginceng. Memang tidak akan banyak tugasnya, tapi nginceng. Lah nginceng terus ini kan juga tugas yang berat. Bagaimana jangan Tanfidiyah ini jalan siksa. Jadi pendistribusian nanti tetap ini menjadi pemikiran. Kita ingin di mana lembaga yang ada kita kirim kader-kader yang terbaik. Ini grand yang ketiga atau titik 04 yang nomor 3. Yang keempat, grand control. Harus ada. Karena pengalaman, dulu itu kita banyak mengirimkan kader, yang namanya kader, dia mengaku kader sudah. Sebelum jadi dia tidurnya itu di kantor NU. Sampai mendapat gelar doktor, mondok di kantor. Belum jadi apa-apa, begitu diusung, dihantarkan menjadi dewan, menjadi bupati, menjadi apalah di situ, lupa pulang dia. Dulu mondok di kantor, tapi begitu jadi lupa. Bahkan kalau jalan saja, cari jalan lain. Jadi jarang pulang dia, padahal di sana dia itu kan kontrak. Ya, hanya kontrak, rumahnya ya di Nahdlatul Ulama ini. Loh kok dia senang di tempat kontrak kok lupa dengan rumahnya? Tapi manakala dia mengalami masalah berat di sana, di kontrakan sana, pulang dia ke rumah. Pulang ke rumah. Jadi bisa kita tengarai kalau dia ada di kantor, ini ada masalah ini. Kalau dia kok tiap hari ada di kantor, mas ini punya masalah ini, punya problem ini. Kalau tidak pulang-pulang berarti ada rezeki di sana itu. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Grand counter penting sebagai waskatnya, ya, pengawasan. Sehingga manakala dia dikirim, didistribusikan kemana, kita tetap nyambung.
tetap nyambung. Bukan on-say-on-nya yang diharapkan. Tapi kinerja perkhidmatan dia di tempat-tempat itu bagaimana. Karena mereka itu bagaimanapun bisa menjadi orang besar. Itu karena apa? Syafaatnya Nahdlatul Ulama kan? Syafaatnya Nahdlatul Ulama. Kenapa setelah menjadi besar kok mereka lupa pada Nahdlatul Ulama? Tapi di Banyumas insya Allah tidak ada. Banyak. Tidak ada. Saya tidak melihat. Banyunya saja emas kok. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi grand control. Jadi pengalaman. Ya, orang tidak ingin terperosok di lubang untuk kedua kalinya. Walaupun dia sudah menjadi kader baik, kader yang militansinya kuat, kader yang unggah-ungguhnya kuat, perkhidmatannya kuat, tetap harus ada grand control. Dan itu termasuk tertib organisasi bagian. Penting dalam, jadi la islama, kan gitu. Illa bijamaatin wala jamaata illa bita'atin. La islama illa bijamaatin. Wala jamaata illa bi imaratin, wala imarata illa bi taatin. Ya. Jadi muassis ini menginginkan organisasi ini betul-betul organisasi yang betul-betul menjalankan tugas sebagai organisasi. Istilah teman-teman, jangan diatur seperti sistem ketakmiran masjid dulu, tapi sekarang alhamdulillah ketakmiran masjid itu sudah bagus. Jadi ini untuk apa? Tiada lain kalau kita ingat bagaimana Syekhana Khalil mendapat isyarat dari Syekh Nawawi Al-Bantani, guru beliau, untuk memerintahkan. Ya, walaupun perintah itu secara isyarat. Kan orang dulu takfihil isyarah, cukup diisyarat kepada Syekh Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dikirimkanlah surat Toha ayat 17-23 dan tongkat, ya. Ini bukan tongkatnya Mbah Hasyim. Saya masih mencari tongkat di mana sekarang tongkat itu kan. Tongkat ini tentu bahasa majazi, ya, kiasan saja. Maksudnya kesaktian NU itu di mana? Ya, mengirimkan pada Mbah Hasyim dan seutas tasbih. Yang mana isi antara lain dari ayat itu, wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Allah ngetes pada Nabi Musa. Ya asya, ini tongkatku ya Rabb. Atawakkau 'alaiha wa usbiha ala ghanam. Aku gunakan telekan bersandar wa usbiha, dan aku gunakan mengais dedaunan untuk binatang ternakku. Ekonomi, tongkat untuk mencari ekonomi keumatan. Mengais apa? Dedaunan untuk binatang ternakku. Waliyafia ma'arib, dan masih banyak kebutuhanku. Al-Qiyai Musa, lemparkan tongkat ini Musa. Dilemparkan fa'alqaha fa'idaya hayyatun ta'sa. Begitu dilempar berubah menjadi ular naga yang besar. Mengerikan, menakutkan, sampai Nabi Musa pun grogi. Ya. Allah berfirman, khudha wa la takhaf. Ambil kembali, jangan kau takut. Sanu'idu asiratu. Seterusnya ayat. Ini ayat yang dikirimkan oleh Syekhana Khalil pada Mbah Hasyim. Lahirlah Nahdlatul Ulama yang saat itu betul-betul memfungsikan tongkat saktinya Nabi Musa. Ada gerakan-gerakan melawan negara, gerakan-gerakan Gestapo, gerakan-gerakan ini, ya, pemberontakan, semua bisa di. Cuma itu yang falsafah yang ada. Perintah Allah setelah tongkat menjadi ular, Allah perintah khudha, ambil kembali. Ya, ini yang mungkin kurang dibaca. Artinya apa? Di NU itu tidak
ada rasa rasa antipati terhadap kedudukan jabatan. Siapa? Silakan, bupati silakan ambil. Presiden silakan. Tapi itu semua atas isyarat perintah dari pemilik Nahdlatul Ulama, pengontrol Nahdlatul Ulama. Siapa mereka? Para ulamanya dan para mustasar dan para syuriah. Kalau Anda ditugaskan oleh para ulama, di dalamnya ada mustasar, ada syuriah, kamu sekarang tugasnya menjadi bupati. Siap yang ada. Atas perintah. Kalau dia sudah menjadi bupati misalnya, lalu sudah cukup kamu sekali saja. Ini ada yang mungkin lebih baik. Yang ada harus siap. Ini yang dimaksud khudha wala takhaf. Ambil kembali tongkat, akan aku kembalikan seperti bentuk semula. Semula kamu rakyat, semula kamu warga, sekarang jadi ular. Ular diminta kembali pada tongkat, pada rakyat, siap kapanpun. Itu yang sebetulnya yang kita inginkan dari kader-kader Nahdlatul Ulama. Siap. Tapi sebagai syuriah, sebagai mustasar, sebagai ulama, tentu waskito dan kecerdasan spiritualnya tidak begitu saja akan menghentikan. Tentu dia tahu ini orang yang masih layak untuk melanjutkan, bahkan mungkin dinaikkan ke atas. Tidak pandang siapa, keturunan siapa, tidak ada hubungan senang dan tidak senang. Tapi karena itu syuriah-syuriah, mustasar-mustasar yang kita inginkan seperti itu. Tidak ada tendensi. Itu yang menentukan. Kamu lanjut. Yang ada harus siap. Walaupun saya ini sudah lanjut menjadi ular. Ya. Kan gitu. Tapi manakala sudah selesai tugasnya, dianggap cukup oleh para mustasar, para syuriah, para ulama, sudah cukup kamu. Yang lain, ya harus siap. Itulah Nabi Musa ambil tongkat, berubah menjadi, ambil ular, pegang ular, berubah menjadi tongkat. Seperti itu sebetulnya kehendak, keinginan para muassis itu tadi. Jangan lalu kalau sudah menjadi ular, bupati, DPR, MPR, menteri, wapres, ya, presiden misalnya, lalu oleh kiai-kiai ulamanya yang waskito yang cerdas spiritual tadi, sudah cukup kamu sekali saja. Artinya enggak, maunya jadi ular terus. Maunya ngulo terus bahasa Surabaya ini. Loh kok seneng jadi ular terus itu. Nah kalau atas perintah kan doanya kiai, doanya, saya yakin itu akan. Ini yang kita harapkan. Maka waskat ini kontrol grand control ini harus ada. Doanya mudah-mudahan PBNU sekarang periode ini betul-betul alhamdulillah Tanfidiyah kalau apa-apa selalu lapor pada saya. Mau apa lapor. Dan mudah-mudahan nanti di semua tingkatan Tanfidiyah manakala karena memang Tanfidiyah tugasnya melaksanakan tugas dan berinovasi mencari acara-acara penting, dilaporkan. Biar tahulah suriahnya, oh ada ini, ada ini. Sehingga kalau ada apa-apa ikut serta, bahkan mungkin ikut membantu, menolong dan sebagainya. Itu namanya memfungsikan suriah. Ya. Dan sekarang periodisasinya suriah. Saya beruntung. Kenapa? Karena yang jadi ketua umum Tanfidiyah sekarang, PBNU, itu mantan Katib Am, Suriah. Jadi dia tahu nasibnya Suriah itu seperti apa, tahu dia itu. Tidak perlu saya ceritakan. Jadi tahu, jadi akhirnya ya begitu. Lapor, selalu komunikasi, bahkan sering ke rumah, telepon dan sebagainya. Semoga Konvercap yang ke-7 di PCNU Kabupaten Banyumas berjalan baik, normal, sukses,
melahirkan pemimpin-pemimpin yang militan dan berakhlak karimah dan punya khidmat yang kuat, yang prima, dan mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya. Dan selesai Convercap, maka tinggal bagaimana kita meningkatkan kekokohan persatuan selanjutnya. Insya Allah semoga nama Banyumas ini betul-betul menjadi emas bagi Nahdlatul Ulama di Banyumas. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.